Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai orang tua, sebagai saudara-bersaudara, kita patut bersyukur karena anak-anak kita akan menerima janji Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Dalam Mazmur 103 ayatnya yang kedua berkata, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dalam satu Tawarik tadi, satu Tawarik ayat 16, pasal 16 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Sebagai umat Tuhan, tanggung jawab kita adalah percakapkanlah seluruh perbuatan ajaib Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah Tuhan itu, kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Bagaimana tugas dan kewajiban kita setiap orang yang senantiasa menyembah Tuhan? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8, ya. 8 di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara segala bangsa. Jadi yang pertama, bagaimana tugas dan kewajiban kita setiap orang yang menyembah Tuhan? Yang pertama, bersyukur senantiasa. Di ayat yang ke-8 dikatakan, bernyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatan-perbuatannya di antara segala bangsa. Lalu ditegaskan lagi dalam ayat yang ke-34. Di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kalau kita mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur tidak hanya menunjukkan seseorang mengalami berkat Tuhan, tetapi juga menunjuk kepercayaan yang penuh keyakinan kepada Allah, bahwa Dia tahu yang terbaik dan telah kita terima dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita bersyukur kepadanya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam keadaan bagaimana kita harus mengucap syukur? Jawabannya dalam segala keadaan. Harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mudah kita mengucap syukur jika hidup kita ditunjang dengan kelimpahan, dengan keberhasilan, dengan kemudahan. Tetapi tidak mudah kita dituntut untuk bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan yang tidak sewajarnya, ya. Dalam keadaan susah, ya. Mengucap syukur dalam segala hal itu memang mudah kita ucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya susah, ya. Mungkin kita sendiri yang bisa dapat merenungkan itu dan bisa memberikan jawaban yang pasti, ya, masing-masing pribadi, ya. Kalau Bapak Pendeta bilang bersyukur dalam setiap keadaan, segala keadaan, Bapak, ini pandemi ini buat saya tidak kerja waktu bersyukur. Ya, dalam hati ngatain Bapak kayak gitu. Kira-kira begitu. Ini firman Tuhan berkata, bersyukurlah
dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik. Makanya dalam kehidupan pun ada ibadah syukur. Betul? Ya. Jadi untuk saling menguatkan. Dalam segala keadaan dituntut untuk kita senantiasa bersyukur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, salah satu alasan mengapa kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah menolong kita. Dia telah memberkati kita. Ya. Inilah alasan yang utama mengapa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, ya, kita diselamatkan. Kita tidak lagi hidup dalam penghukuman, tetapi hidup dalam anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bersyukurlah bahwa anugerah itu telah kita terima. Itu keselamatan ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan kita secara pribadi, ya, maka kita tidak akan dihukum, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam Yohanes 3:16 ini. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak lagi kita hidup dalam penghukuman, asalkan kita tetap berpegang teguh pada iman kita kepada. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Jadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan yang senantiasa menyembahnya, harus kita senantiasa bersyukur. Lalu yang kedua, coba ayatnya yang ke-8 lagi. Masih ayat yang ke-8 di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Lalu di ayat yang ke-34 di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kewajiban kita sebagai umat Tuhan yang senantiasa menyembah kepadanya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Panggillah namanya dalam doa. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa dan memanggil nama Tuhan. Ya, makanya Tuhan Yesus ketika murid-muridnya meminta untuk diajarkan doa, Tuhan katakan, apabila engkau berdoa katakan, Bapa kami yang di surga. Jadi panggil namanya, sebut namanya, perkenalkan namanya,
Percakapkanlah perbuatan yang ajaib yang telah kita terima dalam hidup kita. Di dalam doa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, doa adalah wujud komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau kemarin dalam bimbingan CD, doa adalah apa? Ya, dalam materi itu disebutkan doa adalah nafas hidup. Orang percaya kalau tidak ada kehidupan doa maka mati rohani. Ya. Itu salah satu. Tadi Bapak katakan doa adalah salah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Jadi berdoa adalah cara kita menyampaikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Doa adalah jalan berkat. Makanya dalam Matius 7 ayat 7 ada 3 perintah Tuhan kepada kita untuk memohon. Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi doa adalah jalan berkat untuk kita menerima itu. Ya. Siapa yang datang memohon pasti dikatakan situ dapat. Pasti apa? Mendapat atau menerima? Ya dua-duanya. Ya. Siapa yang ketuk? Baginya pintu berkat akan buka. Doa adalah jalan berkat bagi setiap kita. Itulah sebabnya doalah senantiasa kepada Tuhan. Amin. Panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya tadi Amanat Agung bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada beritakan. Doakan terus dalam kehidupan kita, sehingga senantiasa kita berada. Dia bersama dengan kita ada di dalam hubungan, membangun hubungan ya. Kali itu horizontal, vertikal. Ada hubungan manusia dengan manusia, yang kedua, yang pertama manusia dengan Tuhan. Harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Harus ada kehidupan doa. Karena doa adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah jalan berkat. Doa adalah cara kita naikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Ya, yang ketiga, bersaksi. Coba perhatikan ayat yang ke-9 di situ dikatakan, bernyanyilah baginya, bermasuklah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Bersaksi. 7 anak-anak Tuhan, Bapak minta 1 tahun ini anak melipat ganda. 1 orang bawa 1. Ya, 1 kerbau. Bukan ada. Ya, 1 jiwa. Kalau dijumpa adatnya harus bawa kerbau 1. Ya, adat Tuhan harus bawa jiwa. Pelipat ganda. 7 bawa 7, maka jadilah 14. 14 bawa
satu masing-masing. Jadilah sebuah. Kalau kita semua 1 tahun bawa 1 jiwa, maka terjadilah kegemparan. Ya, surga, ya, bersorak-sorai karena 1 jiwa. Amin. Amin. Bersaksilah bagi Tuhan. Percakaplah perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada setiap orang. Ya. Kalau kita perhatikan ayat ini sama persis dengan Mazmur 102 tadi, 105 tadi, ayat 2 tadi. Sebagai ayat pokok tadi, Bapak buat pendahuluan. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, artinya bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan akan memberikan semangat dan membangkitkan semangat kita untuk terus memuliakan nama dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kadang-kala orang Kristen merasa malu, ya, dan tidak mau bersaksi karena tidak mampu. Ya, karena sendiri tidak mampu. Jadi, kalau bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita pada 1 ayat 8 bilang apa? Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, dari dalam keluar sampai ujung. Dari Yerusalem, dari dalam. Pertama-tama kita perhatikan, saudara-saudara yang sudah percaya tetapi belum sungguh-sungguh. Yerusalem, baru kita kalau nggak tahu Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Jadilah saksi. Percaya setiap kita yang telah mengaku secara pribadi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh-Nya akan menyertai kita. Amin. Matius 28 kali ayat 20 bilang apa? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai, bahkan dia jamin di ayat yang ke-18. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Untuk itu pergilah. Jadilah saksi. Siapa yang percaya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak. Percakapkanlah segala perbuatan yang kita telah terima dari Tuhan kepada orang lain. Bersaksi. Ya. Kalau pujiannya bilang apa? Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi tugas kita terus melakukannya sampai Dia datang kembali kalian itu. Amin. Amin. Itu kalau sudah pembenaran amanat. Ya, tadi dalam berita juga dalam Yohanes 5 ayat 28, 24, 25 katakan, 25 bilang Tuhan segera datang dan sudah datang. Bagi mereka yang mendengar suaranya, mereka akan hidup. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita lakukan tugas yang tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Kamu adalah saksiku
dalam Lukas, ya, Lukas pasal 24. Di situ dikatakan kamu adalah saksiku dari semuanya itu. Coba salah satu baca. Apa ingat ayat itu? 24 ayat 48 juga salah. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Jadi kita adalah saksi dari semua yang telah kita alami untuk orang lain. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang percaya adalah pelaksana dari kesaksian itu. Amin. Orang percaya adalah pelaksana dari kesaksian itu. Orang percaya adalah pelaku-pelaku kesaksian itu. Sebagai saksi, tugas kita adalah memberikan kesaksian tentang apa yang kita alami dari satu kejadian, satu peristiwa. Kalau kita telah menerima Tuhan, kalau kita telah menerima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, maka berilah kepada orang lain untuk menerima. Karena mereka juga memerlukan pertolongan. Mereka juga memerlukan keselamatan. Itu yang ketiga. Lalu yang berikut di ayat yang ke-11 di situ dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya. Carilah Tuhan. Jangan pergi cari Tuhan di mana-mana. Ya. Maksud dari ayat ini adalah ibadah. Ibadah adalah wujud ucapan syukur kita atas semua berkat Tuhan yang sudah kita terima. Di dalam ibadah ada korban pujian, di dalam ibadah ada korban syukur, di dalam ibadah juga ada korban materi. Jadi mencari Tuhan bukan pergi mencarinya di mana-mana, tetapi beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan senantiasa, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi ketetapannya. Tadi dalam bagian ayatnya yang ke-16, ya, di situ dikatakan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak dan ditetapkannya pada Yakub menjadi Israel. Jadi Tuhan mau supaya kita setia beribadah kepada-Nya senantiasa dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya, sebagai jemaat. Dalam ibadah kita selalu ada korban materi. Dalam ayat yang ke-23 di situ dikatakan 23. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Terus menerus kita kobarkan itu dalam kehidupan kita. Lalu yang berikut, ya. Ayat yang ke-18 di situ bilang apa? Firman-Nya kepadamu akan kuberi tanah-tanah. Amin. Kalau mengasihi dan menghargai firman-Nya, apa yang harus kita lakukan? Harus baca firman-Nya setiap hari.
Ya. Kalau kemarin materinya, caranya menggunakan firman Tuhan yang pertama kita dengar. Kedua kita membaca. Ketiga kita merenungkan. Ketiga lagi kita pelajari. Keempat kita menghafal juga ayat-ayat firman Tuhan. Kalau yang berikut dalam Yosua 1 ayat 8 berapa? Jangan lupa memperkatakan firman itu siang dan malam, supaya perjalananmu, apa yang kau lakukan, dengan hati-hati dan berhasil. Merenungkan itu siang dan malam. Jadi mengasihi dan menghargai firman Tuhan, maka kita harus baca firman-Nya setiap hari, karena firman-Nya adalah makanan rohani orang percaya. Firman-Nya adalah senjata peperangan orang percaya. Ketika membaca firman-Nya, menggunakan firman-Nya, dengan sendirinya dia mengikat pinggangkan kebenaran Allah dalam diri, melingkupi dirinya dengan kebenaran firman. Baca firman Tuhan setiap hari, karena rohani kita, kanan jasmani, ilmu dokter sehari 3 kali. Kanan rohani kita sehari 1 kali paling tidak, 1 pasal. 1 pasal. Sehingga dalam 1 tahun kita bisa selesai membaca firman secara berurutan. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan, bahkan sebagai umat yang sudah ditebus Tuhan, kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Amin.